Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita. Kini ikutilah Warta Berita yang disampaikan Kishore Das. Turki menghukum mantan editor harian 27 tahun ini di absensia karena espionase. Di Turki, pengadilan kemarin menghukum Can Dündar, yaitu mantan pemimpin redaksi surat kabar oposisi Cumhuriyet, atas tuduhan espionase dan tuduhan terkait teror atas sebuah berita tahun 2015. Pengadilan di Istanbul memutuskan Can Dündar bersalah karena mendapatkan dokumen rahasia untuk espionase dan membantu organisasi teroris tanpa menjadi anggota. Ini menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara. Dündar melarikan diri ke Jerman pada tahun 2016 dan dia diadili dalam ketidakhadiran dalam sebuah wawancara dengan kantor berita di kantornya di Berlin. Dündar menyebut putusan itu sebagai keputusan pribadi Presiden Turki untuk menghalangi jurnalis menulis melawannya. Trump mengampuni mantan sekutunya Paul Manafort, Roger Stone dan Charles Kushner. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengampuni mantan manajer kampanye Paul Manafort, mantan penasihat Roger Stone, dan ayah dari menantu Trump. Manafort dihukum pada tahun 2018 dalam penyelidikan dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat tahun 2016. Trump sebelumnya telah meringankan hukuman penjara Stone yang dihukum karena berbohong kepada Kongres. Mereka termasuk di antara 29 orang yang mendapat manfaat dari gerasi terbaru Trump sebelum dia meninggalkan jabatannya bulan depan. 26 dari mereka memenangkan pengampunan penuh pada malam kemarin, sementara 3 lainnya menerima pergantian. Inggris memberlakukan lebih banyak penguncian COVID ketika strain, yaitu jenis baru dari Afrika Selatan, ditemukan. Jenis baru dari virus corona yang berpotensi lebih menular telah ditemukan di Inggris dalam kasus-kasus yang terkait dengan Afrika Selatan. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan ini kemarin ketika mengumumkan lebih lanjut wilayah Inggris akan ditempatkan di bawah pembatasan atau restriksi COVID-19 yang paling ketat. Dia mengatakan jenis seperti itu ditemukan dalam 2 kasus yang telah melakukan perjalanan dari Afrika Selatan selama beberapa minggu terakhir. Departemen Kesehatan Afrika Selatan pekan lalu mengatakan bahwa mutasi genetik baru dari virus telah ditemukan dan mungkin bertanggung jawab atas lonjakan infeksi baru-baru ini di sana. Inggris sudah mencoba untuk mengekang penyebaran virus mutasi terpisah dari virus yang ditemukan di Inggris yang bisa mencapai 70% lebih menular dengan studi lebih lanjut sedang dilakukan. Pria bersenjata membunuh lusinan orang di wilayah Beni Shangul Gumuz di Ethiopia. Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia mengatakan bahwa lebih dari 100 orang telah dibunuh oleh orang-orang bersenjata dalam serangan fajar di wilayah Beni Shangul Gumuz Barat di Ethiopia. Serangan itu terjadi kemarin di desa Bekozi di Kabupaten Bulen di zona Metekel. Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah pernyataan, ini adalah area di mana berbagai kelompok etnis tinggal. Gasu Dugaz, seorang pejabat senior keamanan regional, mengatakan kepada kantor berita bahwa pihak berwenang mengetahui serangan Beni Shangul Gumuz dan sedang memverifikasi identitas para penyerang dan korban. Di bahagian terpisah negara itu, militer Ethiopia telah memerangi pemberontak di wilayah Tigray Utara selama lebih dari 6 minggu dalam konflik yang telah menyebabkan hampir 950,000 orang mengungsi. PBB merebut kembali kota Sekar dari pemberontak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa kota Bambari di Republik Afrika Tengah, yaitu CAR, telah direbut kembali dari pemberontak yang merebutnya pada hari Selasa. Seorang juru bicara mengatakan penjaga perdamaian PBB dan pasukan keamanan nasional berada dalam kontrol setelah mendorong para militan kembali ke semak-semak.
Dia mengatakan warga sipil yang melarikan diri dari pertempuran mulai kembali. KCAR akan mengadakan pemilihan pada hari Minggu. Pemerintah menuduh mantan Presiden Franco Boziz bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata dalam upaya melancarkan kudeta yang dia bantah. Rusia dan Rwanda telah mengirim ratusan pasukan tambahan untuk mendukung pemerintah saat pemberontak mencoba bergerak menuju ibu kota Bangui. Presiden Amerika Serikat Trump memveto rancangan undang-undang pertahanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memveto tagihan pengeluaran pertahanan sebesar $740 miliar yang disahkan oleh Kongres bulan ini. Trump menolak ketentuan yang membatasi penarikan pasukan dari Afghanistan dan Eropah dan menghapus nama pemimpin konfederasi dari pangkalan militer. Dia juga ingin mencabut perlindungan tanggung jawab untuk perusahaan media sosial. Anggota parlimen mengesahkan langkah tersebut dengan mayoritas besar dan dapat mengesampingkan penolakan presiden. Unjuk rasa protes diadakan di seluruh Balochistan menentang pembunuhan pemimpin dan aktivis terkemuka Karima Baloch di Kanada. Unjuk rasa protes dilakukan di berbagai kota di seluruh Balochistan kemarin menentang pembunuhan pemimpin terkemuka dan aktivis Karima Baloch di Kanada. Ratusan orang termasuk aktivis berkumpul di berbagai tempat di Quetta dan Hub City menuntut penyelidikan yang adil oleh pemerintah Kanada atas kematian mendadak Karima. Karima seorang kritikus vokal tentara Pakistan dan kekejaman pemerintah di Balochistan ditemukan tewas di Toronto. Aktivis Baloch telah tiba di Kanada pada tahun 2016 dan berkampanye secara ekstensif menentang penghilangan dan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Balochistan yang bermasalah. Gerakan Balochistan Merdeka mengatakan bahwa hilangnya dan pembunuhan Karima Baloch di Kanada adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan mengejutkan bagi semua. Dalam sebuah pernyataan, Gerakan Balochistan Merdeka mengatakan bahwa karena kekejaman Pakistan, pengungsi Baloch terpaksa bermigrasi ke negara tetangga Afghanistan. Ini mendesak Badan Pengungsi PBB untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan membantu pengungsi Baloch. 2 orang tewas dalam penembakan di Kabul dalam serangan bom. Sedikitnya 2 orang tewas dalam serangan bom yang dilanjutkan dengan penembakan di Kabul. Orang-orang bersenjata tak dikenal menembak dan membunuh Muhammad Yusuf Rashid, yaitu Kepala Pengawas Pemilihan Umum Afghanistan yang independen kemarin. Firdaus Faramarz, juru bicara Kepala Polisi Kabul, bahwa penembakan terjadi ketika Rashid, Direktur Eksekutif LSM, Forum Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil Afghanistan, sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Sopirnya terluka dan dibawa ke rumah sakit, demikian kata Faramarz. Dalam serangan terpisah, sebuah kendaraan polisi menjadi sasaran bom lengket di bahagian timur ibu kota. Ledakan itu menewaskan seorang petugas polisi dan melukai 2 orang lainnya. Prachanda terpilih sebagai pemimpin parlimen baru dari partai yang berkuasa di Nepal. Faksi pembangkang dari Partai Komunis Nepal kemarin memilih Pushp Kamal Dahal Prachanda sebagai pemimpin partai parlemennya. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Perdana Menteri KP Sharma Oli. Madhav Kumar Nepal yang terpilih sebagai ketua partai mengusulkan nama Prachanda sebagai pemimpin partai parlemen. Sebuah pertemuan partai itu kemudian dengan suara bulat mendukung proposal tersebut. Namun tidak ada pendukung Oli yang menghadiri pertemuan tersebut. Para pemimpin fraksi yang dipimpin Prachanda juga dilaporkan telah memberitahu KPU bahwa mereka memegang 2/3 mayoritas di partai itu dan oleh karena itu mereka harus diberi pengakuan resmi oleh Badan Pemilihan Umum. Sementara itu, Mahkamah Agung Nepal mulai mendengarkan 13 petisi yang diajukan menentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Mahkamah Agung Cholendra Shumsher Rana menolak untuk memberikan penundaan sementara atas pembubaran tersebut, tetapi merujuk semua petisi bersama ke panel konstitusi yang terdiri dari 5 hakim. India mengatakan keputusan untuk tidak mengadakan KTT tahunan India-Rusia pada 2020 karena pandemi COVID telah disepakati bersama.
New Delhi hari ini mengatakan bahwa KTT tahunan India-Rusia tidak berlangsung pada tahun 2020 karena pandemi COVID dan ini adalah keputusan yang disepakati bersama antara kedua pemerintah. Menanggapi laporan media tentang KTT tahunan India-Rusia, juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava mengatakan tuduhan apapun yang salah dan menyesatkan. Dia berkata menyebarkan cerita palsu tentang hubungan penting sangat tidak bertanggungjawab. Duta Besar Rusia untuk India Nikolai Kudashov mengatakan artikel yang dipublikasikan tentang KTT tahunan itu jauh dari kenyataan. Dia mengatakan kemitraan strategis khusus dan istimewa antara Rusia dan India berjalan dengan baik meskipun ada COVID-19. Kudashov mengatakan kedutaan besar Rusia berhubungan dengan secara dekat dengan teman-teman dan negara-negara akrab India untuk menentukan tanggal baru untuk KTT ditunda karena alasan epidemiologi. Dia menyatakan keyakinannya bahwa itu akan diadakan dalam waktu dekat, sementara hubungan Rusia-India akan terus berkembang lebih lanjut. Awak kapal MV Jag Anand India terus merana karena China menegaskan kembali keengganannya untuk mengizinkan pergantian awak. Nasib 23 awak kapal India Jag Anand masih jauh dari selesai karena pemerintah China kemarin menegaskan kembali keengganannya untuk mengizinkan pergantian awak dengan alasan persyaratan pengendalian epidemi di pelabuhan. Menanggapi pernyataan apakah China akan mengizinkan pergantian awak Jag Anand dengan alasan kemanusiaan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada jumpa pers tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia mengutip tindakan pencegahan epidemi tanpa merinci persyaratan. Kapal MV Jaga Anand yang membawa kiriman besar batu bara Australia terjebak di pelabuhan Jingtang, China sejak bulan Juni. China tidak mengizinkan kapal itu untuk membongkar muatan dari Australia yang terkunci dalam perselisihan politik. Kedutaan besar India di Beijing secara teratur berkomunikasi dengan pihak berwenang China setempat untuk mencari jalan keluar bagi Jag Anand serta 16 awak kapal India lainnya di MV Anastasia yang terjebak itu. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengadakan pertemuan virtual dengan mitranya dari Spanyol Arantxa González. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin mengadakan pertemuan virtual dengan mitranya dari Spanyol Arantxa González. Kedua menteri bertukar catatan tentang situasi pandemi. Dalam pertemuan tersebut dilakukan kajian rinci mengenai hubungan bilateral termasuk kerjasama di bidang energi, perubahan iklim dan infrastruktur. Para menteri membahas masalah regional maupun reformasi multilateralisme. Sekian para pendengar warta berita dari siaran Luar Negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri dihormati dengan hadiah Legion of Merit Amerika Serikat. Inisiatif Perdana Menteri yang inovatif, substantif dan kreatif dalam dunia diplomasi telah memberinya kemenangan lagi dalam bentuk Legion of Merit yang dianugerahi kepadanya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perdana Menteri Modi sebelumnya telah dihormati oleh Arab Saudi, negara Persatuan Emirat Arab yaitu UAE, Rusia, Maldives dan Otoritas Palestina. Semua penghargaan ini melambangkan pengakuan internasional atas peranan yang dimainkan Perdana Menteri India dalam urusan dunia dan upayanya yang tiada henti untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di tengah meluasnya konflik, perang, kegiatan teroris dan beberapa tantangan lainnya. Serikat menganugerahi hadiah Legion of Merit karena peranan Perdana Menteri Modi dalam meningkatkan kemitraan strategis India-Amerika Serikat ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara kemitraan strategis bilateral antara India dan Amerika Serikat telah mengalami peningkatan sejak kunjungan pada bulan Maret tahun 2000 ke India oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton dan penandatanganan pernyataan visi olehnya dan kemudian Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee telah terjadi beberapa rintangan dan cegukan selama beberapa dekade.
Banyak analis yang memperkirakan memiliki keraguan atas kemitraan strategis ini ketika Narendra Modi memimpin partai BJP meraih kemenangan besar-besaran dalam pemilihan umum tahun 2014 dan menjadi Perdana Menteri India. Apa yang ternyata sangat mengesankan, Perdana Menteri Modi dengan cepat membangun hubungan positif dengan Presiden Barack Obama, mendapat undangan untuk mengunjungi Washington dan tak lama kemudian mengembangkan kimia pribadi yang erat dengan Presiden Amerika Serikat yang karismatik itu. Hasilnya adalah hubungan yang lebih dalam dan lebih ekspansif antara kunjungan Presiden Obama ke India sebagai tamu utama pada perayaan Hari Republik tahun 2015, interaksi tingkat KTT-nya dengan Perdana Menteri Modi, dan penandatanganan sejumlah perjanjian untuk lebih memperkuat hubungan bilateral adalah titik terang dalam sejarah hubungan India dengan Amerika Serikat. Para penentang dan skeptis meramalkan masa-masa sulit dalam hubungan India dengan Amerika Serikat ketika Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November tahun 2016. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang taipan bisnis dengan sedikit pengalaman politik dan hampir tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana Washington bekerja masuk Gedung Putih. Dia dianggap maverick, lincah, dan kepribadian yang sulit. Dia cukup terus terang dalam sambutannya tentang para pemimpin asing dan urusan dunia. Trump sering berselisih dengan banyak keputusan kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Namun Perdana Menteri Modi mengatur hubungannya dengan Presiden Amerika yang baru dengan terampil. Ini mengejutkan para analisis di India dan di tempat lain. Banyak orang tetap berharap ketika Perdana Menteri Modi mengunjungi Washington untuk pertemuan tingkat puncak pertamanya dengan Presiden Donald Trump. Hasil dari kunjungan tersebut sangat positif. Sementara Presiden Trump melakukan pembicaraan keras dengan mitra aliansi Amerika termasuk anggota NATO, Jepang, dan Korea Selatan. Dia nampaknya bertekad untuk meneruskan kemitraan strategis negaranya dengan India. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Trump telah berbicara keras dengan India mengenai masalah perdagangan dan investasi, namun Perdana Menteri Modi mencapai hal yang positif dalam hubungannya dengan dia, dan hubungan pertahanan dan keamanan dengan pemerintahan Trump semakin dalam sampai batas yang tidak terbayangkan hanya dalam beberapa tahun lalu. Presiden Trump memperhatikan lingkungan keras India di mana India harus bernavigasi dengan sponsor terorisme yaitu Pakistan dan tetangga utara yang tegas, China. Kedua negara terikat bersama dalam aliansi yang tidak suci. Penentangan keras administrasi Trump terhadap pelenturan otot China dan penangguhan bantuan pembalasan untuk menghukum Pakistan yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya tentu saja menguntungkan kepentingan India. Rapat umum Perdana Menteri Modi di Houston dan rapat umum di Ahmedabad bersama dengan Presiden Trump menjadi kesaksian atas keberhasilan kemitraan strategis India yang terus berkembang dengan Amerika Serikat dan peranan India dalam urusan dunia sebagai kekuatan besar baru. Hadiah Legion of Merit memang sangat pantas diberikan kepada Perdana Menteri Modi. Sekian.